Ada dua bayi dalam sejarah yang diletakkan di keranjang, dihanyutkan di sungai dan diselamatkan orang asing. Yang pertama kamu sudah tahu, Musa, Sungai Nil, putri Fir'aun. Yang kedua lahir lebih dari 1000 tahun sebelum Musa, diletakkan di keranjang dari bulu yang dilapisi bitumen, dihanyutkan di sungai Efrat, ditemukan seorang penarik air bernama Aki. Namanya Sargon dari Akkad, dan bukan Musa yang pertama kali hidup dalam kisah itu. Sekarang kita perlu bicara tentang dunia tempat Sargon lahir, karena kalau kamu tidak tahu betapa kacaunya dunia itu, kamu tidak akan mengerti betapa radikalnya apa yang kemudian dia lakukan. Ini adalah Mesopotamia, sekitar tahun 2350 sebelum Masehi. Tidak ada kerajaan besar. Yang ada adalah puluhan kota negara kecil yang terus saling berperang. Lagas melawan Uma, Kis melawan Uruk. Nippur tidak mempercayai siapapun. Teks kuno yang kita kenal sebagai Daftar Raja Sumeria mencatat sesuatu yang menggelisahkan. Sebelum Sargon, raja-raja di Mesopotamia memerintah rata-rata kurang dari 2 tahun, lalu mati, digulingkan, atau keduanya. Ini bukan negara, ini adalah sistem yang secara aktif menghancurkan siapapun yang berusaha terlalu tinggi. Dan ke dalam sistem inilah Sargon lahir, tanpa nama keluarga, tanpa silsilah, tanpa klaim atas tahta manapun. Satu-satunya dokumen tentang asal-usul Sargon ditemukan dalam bentuk salinan dari abad ke-7 sebelum Masehi, hampir 1500 tahun setelah dia hidup. Kita menyebutnya legenda Sargon. Dan yang luar biasa, teksnya ditulis dalam sudut pandang orang pertama. Sargon sendiri yang bicara. Ibuku adalah seorang pendeta kuil. Ayahku tidak aku kenal. Dia mengandungku diam-diam, meletakkanku di keranjang bulu, menutup pintunya dengan bitumen, dan menghanyutkanku di sungai. Sungai membawaku ke Aki, sang penarik air, yang mengangkatku sebagai anaknya, membesarkanku, dan menjadikanku tukang kebunnya. Perhatikan satu detail ini. Sargon dengan sengaja mengakui bahwa dia tidak tahu siapa ayahnya. Di dunia kuno, silsilah adalah legitimasi. Kalau kamu tidak punya garis keturunan yang bisa diverifikasi, kamu tidak layak memerintah. Titik. Tapi Sargon membalik logika itu. Dia tidak menyembunyikan asal-usulnya yang gelap. Dia mengumumkannya. Dan dia menggantinya bukan dengan silsilah darah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mandat langsung dari Dewi Ishtar. Teks itu berlanjut. Dewi Ishtar mencintaiku. Selama 55 tahun aku memerintah sebagai raja. Disinilah kebanyakan orang salah membaca Sargon. Mereka bertanya, apakah kisah bayi di keranjang ini benar atau mitos? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa kisah ini ditulis? Untuk siapa? Dan pada titik mana dalam karir Sargon teks ini pertama kali beredar? Sarjana seperti Brian Lewis dalam The Sargon Legend berargumen bahwa narasi ini adalah konstruksi propaganda yang sangat terencana. Sargon tidak menyembunyikan asal-usulnya yang rendah, dia menggunakannya sebagai senjata. Pesannya kepada rakyat Mesopotamia sangat jelas. Lihat, aku tidak punya ayah yang berkuasa. Aku tidak punya kota warisan. Aku bukan anak raja manapun. Dan aku memerintah lebih lama dari semua mereka. Artinya, kekuasaanku bukan dari darah, kekuasaanku dari sesuatu yang lebih tinggi dari darah. Ini adalah pergeseran konseptual yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah yang tercatat, seorang penguasa secara eksplisit mengklaim bahwa legitimasi bisa datang dari luar silsilah. Sebuah ide yang kemudian dipakai berulang kali oleh Alexander Agung, oleh Julius Caesar, oleh Napoleon, dan terus berlanjut. Sekarang, lepaskan sebentar soal mitos. Mari kita bicara tentang apa yang secara arkeologis dan tekstual bisa kita verifikasi.
Sargon mendirikan ibu kota baru bernama Akkad, sebuah kota yang sampai hari ini belum ditemukan lokasi pastinya. Ratusan tablet menyebutnya, tapi tidak ada satupun ekskavasi yang berhasil menemukannya. Ini adalah ibu kota imperium pertama di dunia, dan kita tidak tahu di mana letaknya. Yang kita tahu dari prasasti-prasasti yang bertahan, Sargon tidak hanya menaklukkan, dia mengganti sistem. Sebelum Sargon, kota-kota yang ditaklukkan tetap dipimpin penguasa lokalnya, hanya membayar upeti. Sargon melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia mencopot semua penguasa lokal itu dan menggantinya dengan gubernur yang ia tunjuk sendiri dan melapor langsung kepadanya. Tablet administrasi dari periode ini menunjukkan jaringan komunikasi yang terstruktur, kurir, laporan berkala, standarisasi timbangan, dan ukuran di seluruh wilayah dari Teluk Persia sampai Mediterania. Ini bukan hanya penaklukan, ini adalah blueprint pertama untuk mengelola wilayah yang terlalu besar untuk dikontrol satu orang secara personal. Template ini kemudian dipakai oleh Persia, oleh Roma, oleh Mongol, dan hampir setiap imperium besar setelahnya. Ada satu pertanyaan yang tersisa dan sering diabaikan. Kenapa kisah Sargon, bukan Hammurabi, bukan Nebukadnezar yang terus diulang dan diulang selama ribuan tahun? Jawabannya ada di pola narasinya. Kisah Sargon bukan kisah tentang seorang raja yang lahir menjadi raja. Ini adalah kisah tentang seseorang yang tidak seharusnya berkuasa dan berkuasa. Seseorang yang sistem lamanya tidak menyediakan tempat untuknya, dan dia membangun sistemnya ini diulang dengan nama Musa. Itu kenapa raja-raja Assyria ribuan tahun kemudian mengambil nama Sargon sebagai gelar kehormatan tertinggi, bukan nama raja-raja Sumeria yang jauh lebih kuno. Karena kisah tentang orang yang naik dari nol ke puncak kekuasaan, bukan karena darah, tapi karena kehendak, adalah kisah yang tidak pernah kehilangan daya tariknya. Dan yang mungkin itu yang paling menggelisahkan dari semua ini. Kita tidak tahu apakah kisah bayi di keranjang itu benar. Kita tidak tahu persis di mana Akkad berada. Kita bahkan tidak tahu nama asli Sargon, karena Sargon dalam bahasa Akkadia berarti raja yang sah, yang terdengar lebih seperti gelar daripada nama. Tapi kita tahu satu hal pasti, seseorang di suatu tempat di Mesopotamia sekitar 2334 sebelum Masehi membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan cara dia menceritakan kisah hidupnya sendiri mengubah cara manusia berpikir tentang dari mana kekuasaan itu datang. Dan 1500 tahun kemudian, seseorang menulis kisah yang sama lagi dengan nama yang berbeda di sungai yang berbeda.